Jelas, dari, Tiongkok, tentu saja, akan ada, pasti terjadi penundaan terhadap investasi. Terus yang kami lihat juga, dari Korea Selatan ini juga ada, potensi penundaan. Ya beberapa mungkin itu yang signifikan ya kalau kita lihat, dari targetnya tahun ini ya. Dengan nature-nya sekarang negara masing-masing fokus pada mitigasi penanganan corona di wilayah mereka masing-masing, apa yang Indonesia masih bisa harapkan? Karena kita memang tema utamanya adalah meningkatkan nilai investasi dari luar masuk ke tanah air. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau dalam kondisi ini, yang fokus dan akan dilakukan dan ini juga bisa dilihat dari skema stimulus yang diberikan oleh pemerintah adalah, satu menjaga daya beli. Saya pikir itu sangat penting menjaga daya beli masyarakat karena sebagaimana kita ketahui 55 sampai 60% GDP kita ini tergantung dari sektor, dikontribusikan dari sektor konsumsi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa, menjaga bisnis sustainability dari, sektor-sektor usaha di Indonesia. Jadi kalau dilihat skema stimulusnya, itu adalah 2 target utama yang akan address oleh pemerintah. Jadi menjaga daya beli dan bagaimana sektor usaha ini juga, bisnis sustainability-nya masih baik. Kami boleh juga dapat nama-nama perusahaan atau mungkin kegiatan ekspansi dari perusahaan asing atau investor asing, Pak, yang sudah mulai benar-benar terganjal untuk melakukan rencana ekspansi dan investasi mereka ke tanah air. Perusahaan bergerak di sektor apa saja selain pertambangan dan minerba tentu saja tadi? Ada kita lihat dari sektor otomotif, itu, kemungkinan juga akan, tertunda karena adanya outbreak dari negara asal. Ya mungkin ya kalau kita lihat itu yang, akan signifikan. Yang kecil-kecil yang lain sih ada, tapi menurut saya tidak terlalu, signifikan ya. Outbreak sesuatu yang tidak bisa kita prediksi apalagi kalau berbicara force majeure. Tetapi pemerintah sudah mulai menetapkan time frame kah kira-kira penundaan ini nanti akan dibuka kembali kapan dan akan masuk kembali kapan? Meskipun juga susah memprediksi kapan berakhirnya outbreak ini, Pak Septian. Ya memang cukup sulit ya memprediksi, tapi, saya pikir sekarang pemerintah dengan, seluruh instansi dan jajarannya memonitor kondisinya secara ketat, terhadap, kondisi yang kita hadapi sekarang. Ya kalau nanti kelihatan perbaikannya, berjalan dengan, baik, recovery-nya berjalan dengan baik, saya pikir, nanti penyesuaian-penyesuaian bisa segera dilakukan supaya, ekonominya bisa, bergerak lebih cepat, kembali gitu. Pelajaran berharga apa yang pemerintah dan kita semua bisa ambil dari corona outbreak yang datangnya mendadak ini, Pak? Untuk kedepannya kita bisa mengantisipasi sehingga disrupsi ke investasi ke negara kita masih terus bisa berjalan dengan lancar tanpa disrupsi yang mengganggu. Iya, saya rasa gini ya, jadi kalau kita lihat dari responnya banyak negara, ini kan satu kejadian yang sangat unik, yang mungkin belum pernah, terjadi sebelumnya dalam, sejarah, modern kita ya. Jadi, mungkin dengan adanya kasus ini akan banyak, kita sebagai negara, dan pemerintah dan juga negara-negara lain tentunya akan membangun sistem mitigasi, dan kontingensi yang akan lebih baik, terutama dari sisi aspek kesehatan, dari aspek, ekonomi, itu yang 2 hal yang, utama yang saya lihat. Karena kalau, udah seperti ini saya pikir, kalau dan kita lihat banyak kasusnya di negara-negara lain, memang peran pemerintah akan sangat penting, di kedua aspek itu. Saatnya kita inward looking, dikatakan Presiden juga seperti itu. Apa yang bisa kita ketahui dari Kemenko dan Kemenko Kemaritiman dan juga investasi di tengah kita tidak bisa banyak berharap dari global investor, kekuatan investasi dari dalam negeri sendiri, apa yang masih bisa kita berdayakan dan maksimalkan? Ya sebenarnya ada peluang juga. Jadi kemarin misalnya ketika kita lihat, impor dari Tiongkok itu hampir, berhenti secara keseluruhan, sektor-sektor TPT ya, tekstil dan produk tekstil itu, di dalam negeri itu banyak yang meningkatkan kapasitasnya ya. Jadi meningkatkan kapasitas untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Jadi saya pikir ini adalah peluang juga buat, industri di dalam negerinya untuk bisa membangun kapasitas, produksinya karena dengan marketnya atau impornya dari luar negeri ini tertutup, ini adalah peluang yang bisa dimanfaatkan.